Dan tidaklah lama hidup orang tersebut, karena setelah itu Allah menghancurkan lehernya di hadapan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kang Abbas, kaifa haluk? How are you? Como estai? Ogenki desu ka? Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan menjaga kita dari berbagai mudarat dan juga penyakit. Sobat Kang Abbas, kali ini Kang Abbas punya kisah misteri kembali. Dan kisah misteri ini adalah kisah misteri yang benar-benar terjadi. Mungkin sobat pernah mendengar atau membaca kisah-kisah misteri, baik dari sebuah majalah ataupun dari tulisan-tulisan. Misalnya kisah tentang jenazah yang lompat dari dalam kubur. Ada juga kisah yang misalnya orang yang ketika menjelang kematiannya, dia mengeluarkan api dari mulutnya. Sebentar, ini manusia atau naga bisa mengeluarkan api? Kemudian juga ada kisah manusia yang ketika dia meninggal, jasadnya dimakan oleh tikus. Dan banyak lagi kisah-kisah yang mungkin kita tidak bisa mempercayai kisah tersebut secara 100%, bahkan 50% pun tidak. Kenapa? Karena kisah-kisah tersebut kebanyakan sumber-sumbernya tidak jelas. Identitasnya tidak jelas. Baik yang menyampaikan cerita pertama kali ataupun orang-orang yang ada di dalam kisah tersebut tidak jelas identitasnya. Walaupun di dalam kisah tersebut ada nama-nama orang tersebut dan juga ada nama desanya ataupun yang lainnya. Tapi kisah ini tidak memiliki sumber yang jelas. Sehingga untuk dijadikan sebagai kisah yang bisa dipercaya atau dianggap kisah yang benar sangat sulit dan jauh untuk diterima. Tapi kalau kisah ini yang akan Kang Abbas sampaikan, insya Allah adalah kisah yang 100% bisa diterima. Kenapa? Karena kisah yang nanti akan Kang Abbas bawakan adalah kisah yang sumbernya jelas, identitasnya jelas. Karena kisah ini adalah kisah yang bersumber dari sebuah hadis yang sahih. Sobat Kang Abbas, kisah ini tentang jasad manusia yang dimuntahkan oleh bumi atau ditolak oleh bumi. Padahal kita tahu sobat semuanya bahwasanya diri kita terbuat dari tanah. Dan begitu pula bumi terbuat dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Lihat, manusia dari tanah, bumi pun dari tanah. Tapi ternyata ada jasad manusia yang ditolak oleh bumi. Baik sobat, sebelum kita lanjutkan kisah ini, tentunya kita mulai dulu dengan sesuatu yang indah. Yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang indah. Dengan pujian ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, keridoannya, dan juga memberikan kepada kita hidayah agar senantiasa kita berada dalam petunjuknya sampai kita meninggal. Insya Allah, Allahumma amin. Taib, nabda, let's start. Haji memasuk, kita mulai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam terimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat seluruhnya dan orang-orang yang tunduk serta taat kepada beliau. Sobat Kang Abbas, kisah adalah kisah yang jelas sumbernya. Di mana kisah ini terdapat dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kisah ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Diceritakan oleh beliau, ketika itu datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini dari Bani Najjar.
Dia datang menemui Rasulullah SAW ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal beberapa surah dari Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Lalu orang ini meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menulis ayat-ayat tersebut. Maka Rasulullah mengizinkannya untuk menulisnya. Jadi sobat, penulisan ayat Al-Quran sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menulis dari surat-surat Al-Baqarah dan Al-Imran dan juga surat-surat lainnya yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Tapi sobat Kang Abbas, qadarallahu masyafa'al, Allah menakdirkan jalan hidupnya dengan jalan akhir yang mengenaskan. Ketika dia sudah menjadi penulis ayat-ayat Al-Quran yang sudah diberikan izin oleh Rasulullah SAW, ternyata orang ini dia murtad dari Islam. Dan dia bergabung kepada orang-orang Romawi. Sampai-sampai orang Romawi menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Bahkan orang-orang Romawi berkata kepada orang-orang Romawi yang lainnya, "Hadza qad kana yaktubu li Muhammadin." Inilah orang yang menuliskan untuk Muhammad. Jadi gini kisahnya sobat. Kenapa dia sampai disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh orang-orang Romawi? Karena dia mengaku-ngaku di hadapan orang-orang Romawi bahwasanya dialah yang menuliskan Al-Quran untuk Muhammad. Bahkan sobat, dia mengaku-ngaku dan menyebutkan kepada orang-orang kalau dialah yang membuat Al-Quran. Dan dialah yang menyampaikan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dia berkata, aku yang menuliskan Al-Quran. Aku pula yang membuatkan Al-Quran. Dan Muhammad tidak mengetahui apa-apa tentang Al-Quran. Subhanallah. Karena itulah dia kemudian disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh orang-orang Romawi. Karena dianggap orang yang istimewa. Dan akan menjadi hujah buat orang-orang Romawi untuk menjelek-jelekan dan mencela Nabi Muhammad SAW kelak. Sehingga mereka akan berkata, lihat Nabi kalian. Sesungguhnya Nabi kalian itu Al-Quran atau kitab yang dibawa olehnya adalah ditulis oleh orang ini. Dan dialah yang membuatnya. Seakan-akan mereka ingin menyampaikan hal tersebut nanti kelak. Ketika mereka mendapatkan kabar ini, maka mereka pun merasa senang dan merasa gembira dengan kabar yang disampaikan oleh orang ini. Ternyata kedustaan orang ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang lama. Hingga kemudian Allah hancurkan lehernya 2 hari setelah dia mengatakan demikian kepada orang-orang Romawi. Dan sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2781, di mana dalam hadis diceritakan, "Fama labitha an qasamallahu unuqahu fihim." Tidaklah orang tersebut hidup lama, karena setelahnya Allah menghancurkan lehernya di hadapan orang-orang Romawi. Maka ketika orang-orang Romawi mengetahui orang tersebut mati, maka mereka pun menggali kuburan untuk dirinya. Fahaffarulahu. Lalu kemudian digalilah kuburan baginya. Fawarauhu. Kemudian orang tersebut dikuburkan di dalam kuburan yang digali oleh orang-orang Romawi. Tapi apa yang terjadi Sobat Kang Abbas? Besok paginya, asbatil ardu. Ditemukan orang tersebut berada di atas tanah. Melihat apa yang terjadi, orang-orang Romawi berpikir, ini mah kerjaannya sahabat-sahabatnya Muhammad yang gak suka nih dengan apa yang diceritakan oleh orang ini sebelumnya. Lalu kemudian orang-orang Romawi kembali menggali tanah dan menguburkannya. Tapi apa yang terjadi keesokan harinya? Fa'asbatil ardu. Maka ditemukan jasad orang tersebut kembali berada di atas tanah. Dan kemudian orang-orang Romawi kembali berkata, ini pasti kerjaannya sahabat-sahabat Muhammad yang tidak suka dengan orang ini, dengan apa yang diceritakan oleh orang ini. Maka kemudian fahaffarulahu. Orang-orang Romawi kan kembali menggali tanah, fawarauhu, dan kemudian menguburkannya. Tapi apa yang terjadi Sobat Kang Abbas? Setelah 2 kali digali tanah dan dikuburkannya jasadnya, ternyata jasadnya berada kembali di atas tanah. Maka kemudian mereka pun menggali untuk ketiga kalinya dan menguburkannya untuk ketiga kalinya.
Lalu apa yang terjadi besok paginya? Fa asbatil ardu. Ternyata ditemukan kembali jasadnya di atas tanah. Lalu ketika orang-orang Romawi melihat hal tersebut yang ketiga kalinya, maka kemudian orang-orang Romawi berkata, apa yang terjadi ini tentunya bukan dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Muhammad. Sudah 3 kali, ya. Dan tidak mungkin menurut mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut sampai 3 kali. Maka melihat keadaan tersebut, mereka pun membiarkan jasad tersebut tetap berada di atas tanah dan mereka tidak lagi menggali tanah dan menguburkannya. Ini adalah merupakan bentuk kehinaan bagi jasad tersebut yang Allah berikan kehinaan kepadanya. Allah menjadikan hal tersebut sebagai ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ibrah, pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah membuat ayat tanda-tanda kebesarannya dan juga ibrah dari peristiwa yang menimpa Firaun, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat jasadnya dalam keadaan utuh sehingga kemudian orang-orang yang hidup setelahnya akan mengetahui tentang kisah Firaun dan membenarkan apa yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Dalam surat Yunus ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari ini kami telah selamatkan badanmu, wahai Firaun, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu." Jadi, peristiwa tersebut dijadikan pelajaran untuk kita. Agar kita tidak seperti orang tersebut ataupun mengalami sama seperti orang tersebut nanti kelak. Di mana orang tersebut telah berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sobat semuanya, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yaitu jangan pernah berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengatakan ini dari Rasulullah, ini amalan yang Rasulullah kerjakan, inilah amalan yang Rasulullah SAW perintahkan. Padahal amalan tersebut, perbuatan tersebut tidak Rasulullah SAW perintahkan dan tidak Rasulullah SAW ajarkan. Maka orang tersebut telah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia menempati tempat duduknya nanti di dalam neraka. Maka berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang berat sekali, sobat. Itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Dan nantikan kembali sobat semuanya kisah-kisah misteri yang akan Kang Abbas sampaikan, insyaallah di channel Abu Asad TV. Buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan, tentunya kalian bisa subscribe, juga bisa pencet loncengnya. Dan terima kasih buat sobat-sobat semuanya yang sudah komen dan juga sudah membagikan kisah ini. Kang Abbas ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup. Ila liqa. See you next again. Jamata. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.